Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Kita akan kembali Sobat untuk melihat-lihat dari beberapa koleksi galeri Bumi Mojopahit. Nah, untuk di episode kita kali ini yang akan saya bahas dengan Sobat semuanya adalah pusaka ini Sobat. Dia berwarna putih nih. Ini. Dia bentuknya pattern. Nah, bentuknya pattern. Untuk di warangkanya ini adalah warangka gawannya. Jadi saya mendapatkan ini dulu dari salah seorang rekan Tosana Aji saya dari Cilacap. Beliau memiliki pusaka yang bagus. Nah, salah satunya adalah ini. Dan untuk di warangkanya ini adalah warangka gawan, yang mana untuk saat ini kemarin kalau untuk di warangkanya sendiri setelah saya dapatkan waktu itu Sobat, ini dalam keadaan kucel, kusem banget dan sangat kotor banget, dan setelah diservis oleh tukang warangka saya jadinya seperti ini nih. Nah, jadinya bagus kayak gini nih. Pusakanya bagus loh ini. Ini termasuk pusaka pattern, dan kalau Anda melihat untuk di warangkanya sendiri ini nggak tahu kira-kira apa ya. Mungkin kuningan ini kalau dari temen dari tukang saya ini di sepuh perak ini Sobat. Ini dia sepuh perak seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari keunikan dari Tosana Aji. Saya mendapatkan pusaka pattern itu kemarin tuh ada berapa ya? Nah, salah satunya juga ini kalau nggak salah kapan hari juga sudah pernah saya review ini keris ini. Ini pun juga keris bagus ya ini Sobat. Pusaka pattern itu saat ini masih banyak digemari oleh para pecinta Tosana Aji. Karena apa? Karena memang untuk di ukurannya Sobat. Nah, ukuran seperti ini biasanya kalau dibawa kerja, masuk di tas kerja itu masuk Sobat. Jadi bisa dibawa untuk kerja. Nah, kalau yang seperti ini kan bentuknya kan agak apa ya, agak panjang, jadi diperlukan sebuah hati yang betahisin kuat malu kalau meletakkan di tempat kerja. Nah, seperti ini. Padahal Sobat, saya melihat dari beberapa teman-teman itu yang menyukai dunia Tosana Aji, terkadang pusaka-pusaka seperti ini ditaruh di kantor atau di tempat meja kerjanya yang seperti ini Sobat. Nah, karena beliau tidak malu memiliki sebuah budaya, yaitu budaya Tosana Aji. Nah, orang-orang yang seperti itu patut kita Sobat, kita apresiasi. Ini kalau nggak salah Pasupati, ini kemarin baru juga saya dapatkan ini. Cuma ini sudah dalam keadaan diservis dan juga sudah diwarangi untuk dibilahnya. Nah, ini sebenarnya ini loh Sobat, ini sebenarnya pusaka bagus. Nah, ini Jalak Sangu Tumpeng sebenarnya ini bagus. Hanya saja nggak tahu kenapa kok belum termahar ya. Mungkin masih kerasan berada di galeri Bumi Mojopahit ini. Ini asik ini. Nah, warangkanya bagus loh ini padahal. Warangkanya bagus dan juga sandangannya ini memang luar biasa. Ini kalau nggak salah mungkin ya dulu gitu, mungkin dulu oleh pemiliknya ini adalah sebuah pusaka rawatan. Jadi memang betul-betul dirawat oleh pemiliknya. Tapi nggak tahu kenapa kok akhirnya dimaharkan ke teman saya. Nah, gitu. Mungkin gini ya, di antara keluarganya atau anak keturunannya itu sudah tidak mau lagi untuk merawat yang seperti ini. Udah ribet, mungkin juga takut, dan juga ini itu akhirnya terus dimaharkan. Nah, kemarin terus saya mahari dari teman saya. Oke, kita akan lanjut untuk di pusaka yang ini Sobat. Nah, ini adalah koleksi saya yang sudah sangat lama. Jadi ini memang sudah lama banget saya koleksi. Nah, karena dulu awalnya memang untuk di pusaka ini maunya itu tak pakai pribadi, nggak dimaharkan gitu loh. Tapi di sini nanti kalau seumpama ada sobat yang pengen memahari, ya silakan, monggo saja, silakan Anda menghubungi saya di nomor WA saya. Nah, oke, kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya Sobat. Akan saya buka ini untuk di pusakanya ini. Baik Sobat BMC, kita akan melanjutkan untuk mereview dari salah satu koleksi pribadi saya ini. Sebenarnya ini adalah koleksi saya yang sudah sangat lama. Bentuknya seperti ini adalah pusaka pattern Sobat. Jadi bentuknya itu tidak terlalu panjang. Ini konon ada yang mengatakan bahwasanya pusaka pattern katanya buat wanita atau dibuat anak-anak gitu. Ada yang meyakini seperti itu. Ya, sah-sah saja. Kalau menurut panjenengan seperti apa Sobat? Pusaka pattern itu apakah memang benar diperuntukkan untuk wanita dan juga anak-anak ataupun juga bukan gitu loh.
Tapi saya pernah ini ya, pernah berdiskusi dengan salah seorang senior Tosan Aji bahwasanya untuk di pusaka patrem ini adalah karena untuk efisiensi kalau kita mau kemana-mana. Jadi dulu pusaka itu adalah sebuah identitas bagi pemiliknya. Itulah kenapa kalau kemana-mana biar tidak ribet gitu. Kalau membawa pusaka yang panjang kan mungkin agak ribet gitu. Nah makanya kenapa terus disiasati dengan memiliki pusaka patrem sobat. Untuk efisiensi kalau kita mau kemana-mana, entah itu bertugas ataupun juga berdagang, maka karena apa ya, karena tidak ingin meninggalkan identitasnya di rumah gitu, akhirnya dibuatlah pusaka dengan bentuk pattern seperti ini. Ada yang saya pernah gitu berdiskusi dengan salah seorang rekan Tosan Aji saya di sini, beliau jawabnya kayak gitu sobat. Nah untuk di kebenarannya seperti apa kembali kepada masing-masing. Jika di antara sobat ini ada yang punya pendapat atau pandangan tersendiri tentang pusaka patrem itu memang zaman dulu diagem oleh siapa, nah silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan untuk tambahan belajar bareng sobat. Karena di sini kita intinya adalah belajar bersama-sama. Sekali lagi saya pun juga bukan senior Tosan Aji. Terkadang saya kalau ditanya dengan teman-teman gitu, kalau saya tidak bisa menjawabnya atau tidak mengetahui gitu, biasanya saya tanyakan ke seseorang yang lebih senior daripada saya, itu seperti itu. Karena saya kalau ditanya, kalau tidak tahu saya akan jawab tidak tahu. Jadi saya kalau tidak tahu terus menjawab dengan mengada-ada biar bisa dikatakan senior, biar bisa dikatakan ahli Tosan Aji, maka saya tidak akan melakukan yang seperti itu sobat. Kalau memang tidak tahu, saya akan bilang tidak tahu. Itu pun juga terkadang saya bertanya dulu apakah pusaka ini dapurnya seperti ini gitu kepada senior. Karena apa? Karena saya pun juga takut kalau mendapati pusaka-pusaka yang di luar pakem yang tidak saya ketahui gitu loh sobat. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Coba kita akan melihat bersama-sama ini seperti apa ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini, untuk dibentuknya kayak bentuk keris jalak. Nah, ada juga gitu yang bilang kebulajar. Kalau nggak salah waktu itu kapan hari itu saya bertanya kepada salah seorang senior Tosan Aji untuk di dapurnya adalah dapur kebulajar. Seingat saya loh ya, beliau bilangnya adalah kebulajar. Karena ini memang gandiknya dari ukuran kerisnya yang patrem, ini gandiknya tergolong agak panjang. Nah seperti ini. Itulah kenapa beliau menyimpulkan keris ini berdapur kebulajar atau mahesolajar sobat. Nah kalau Anda sendiri kira-kira menurut panjenengan ini kira-kira masuk di dapur apa? Apakah dapur jalak ataukah dapur kebulajar sobat? Nah, silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bareng-bareng. Nah untuk di pamornya ini dia garis-garis kecil-kecil seperti ini sobat. Awalnya waktu belum tak warangi, ini dulu tak kira pamornya adalah lentang kemuku. Sekarang di bagian sini, nah di bagian sor-sorannya ini dia ada menggumpal, tapi dia bentuknya abstrak. Nah ini pun juga sama. Apakah mungkin ini adalah salah satu dari pamor jimat sobat? Karena ada loh teman-teman di dunia Tosan Aji itu menyebut pamor jimat gitu, katanya gitu. Nah, kalau Anda melihat di sini, untuk di bagian pamor yang garis-garis ini dia menyeberang ke bagian gonjo. Nah, ini adalah gonjo iras. Ini gonjo iras. Jadi dia menjadi satu dengan bilahnya. Hanya saja di ini sobat, dipisahkan oleh garis ini loh. Nah, seperti ini. Ini adalah gonjo iras. Nah, sama sebenarnya dengan pusaka patrem saya yang ini. Ini pun juga gonjo iras. Coba kita akan melihatnya ini juga. Kita bandingkan. Nah, ini adalah gonjonya gonjo iras. Nah, tetap ada pembatasnya kayak gini nih sobat. Ini kalau gonjo iras. Tapi kalau gonjo hilang, dia tidak ada pembatasnya kayak gini. Itu gonjonya berarti dia hilang. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, kita lanjutkan lagi sobat untuk melihat-lihat dari koleksi yang ini. Nah, ini kalau untuk saya pribadi memang lebih cenderung ke dapur kayak kebulajar memang, dengan gandiknya ini amboto rubuh ini karena dia agak doyong, agak condong ini seperti ini.
Dan ini untuk di pamornya, kalau menurut saya ini kayak pamor Banyumili. Jadi dia Banyumili ASEAN karena dia menyeberang di gonjonya sobat. Nah, ini ASEAN, dan kalau ini di sini dia ada pamor jimatnya. Ada pamor jimatnya. Berarti ini di dalam sebuah pusaka ada 2 pamor. Kalaupun ada yang bilang Mas itu sebenarnya adalah pamor Lintang Kemukus, ya silakan monggo. Karena awalnya sobat, saya juga mengira sebelum diwarangi waktu itu, ini adalah kemungkinan ini pamornya adalah pamor Lintang Kemukus. Ternyata setelah diwarangi ternyata bukan. Nah, seperti ini. Ini garis-garis banyak seperti ini. Nah, seperti kayak Banyumili, dan di bagian bawahnya dia ada pamor jimatnya kayak gini sobat. Ini adalah salah satu dari keunikan Tosan Aji kita. Dan ini adalah pusaka yang sudah sangat lama sekali saya koleksi. Tapi nanti jika sobat ada yang berminat dengan pusaka ini, ya silakan Anda hubungi nomor saya di WA. Oh ya, kalau bisa jangan ini sobat ya, jangan menghubungi saya lewat SMS, karena untuk SMS biasanya itu jarang sekali saya membuka SMS. Kalau Anda menghubungi saya, silakan Anda hubungi di chat WA. Nah, saya cuma menggunakan WA saja, dia tidak menggunakan media yang lainnya. Nah, seperti ini. Kalau ke WA itu biasanya lebih cepat, karena saya itu aktifnya di WA, tidak aktif di Telegram ataupun tidak aktif di perpesanan. Jadi pesan inbox itu tidak gitu, seperti itu. Jadi saya aktifnya di nomor WA sobat. Itulah kenapa kalau Anda melihat atau menanyakan sesuatu, silakan Anda langsung menghubungi saya di chat WA sobat. Oke, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.